Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pradita Eko Prasetya selaku dosen pengampu mata kuliah Riset Operasi. Pada video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai penerapan algoritma genetika untuk penjadwalan dengan studi kasus mata kuliah Sistem Informasi. Pada kelompok ini terdiri dari 4 anggota. Yang pertama, Alit Aprilia Adisti dengan NIM F1S1222028. Yang kedua, Sinta Marsanda F1S1222150. Yang ketiga, M. Muzainur Rahman dengan NIM F1S1222153. Dan yang terakhir, Delika dengan NIM F1S1222196. Baik, adapun latar belakang dari studi kasus ini yaitu karena penjadwalan mata pelajaran yang kompleks dan melibatkan pengalokasian waktu, ruang, dan tenaga pengajar dengan berbagai kendala seperti menghindari bentrokan jadwal dan memastikan ketersediaan sumber daya. Metode manual seringkali tidak efisien untuk menyelesaikan masalah ini, terutama pada sistem pendidikan yang semakin kompleks. Algoritma genetika sebagai metode optimasi berbasis seleksi alam menawarkan pendekatan yang lebih cepat dan efisien untuk menghasilkan jadwal optimal. Dalam tugas riset operasi ini, algoritma genetika diterapkan untuk menyusun penjadwalan mata pelajaran dengan tahapan seperti inisialisasi populasi, evaluasi solusi, seleksi, crossover, dan mutasi. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan solusi yang lebih efektif dan aplikatif dalam menyelesaikan masalah penjadwalan. Adapun tujuan penelitian pada studi kasus ini, yang pertama, untuk menganalisis penerapan algoritma genetika untuk menyelesaikan masalah penjadwalan mata pelajaran yang kompleks dan penuh kendala. Lalu yang kedua, menjelaskan setiap tahapan dalam metode algoritma genetika. Dan yang terakhir, menjelaskan proses seleksi dan crossover dalam algoritma genetika untuk menghasilkan generasi baru individu yang lebih baik dalam penjadwalan mata pelajaran. Sekian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Delika. Kepada Delika dipersilakan. Untuk tahapan penelitiannya di sini ada pertama inisialisasi populasi, yaitu membuat populasi awal yang terdiri dari beberapa individu solusi secara acak. Kemudian yang kedua yaitu seleksi. Metode seleksi dapat menggunakan Rowlett-Well, Turname selection, atau metode lainnya. Kemudian yang ketiga ada pembentukan individu baru, yaitu menghasilkan individu baru melalui dua proses utama, yaitu crossover dan mutasi. Selanjutnya yaitu evaluasi ulang, di mana membentuk populasi baru dengan menggantikan sebagian atau seluruh individu lama dengan individu baru, kemudian mengulangi proses hingga kondisi penghentian terpenuhi. Next. Berikut adalah flowchart metode algoritma genetika untuk penjadwalan mata pelajaran dari penelitian kami. Tahapan pertamanya yaitu dengan membangkitkan populasi awal, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi fungsi tujuan, di mana terdiri dari tiga cara, yaitu tiga langkah, yaitu seleksi, crossover, dan mutasi. Setelah melakukan tiga langkah tersebut, apakah kriteria optimasi tercapai? Jika kriteria optimasi tercapai, akan dihasilkan individu-individu terbaik. Dengan dengan ini dengan menghasilkan individu-individu terbaik, maka langkah tersebut telah selesai. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih Delika. Untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh Muzainur. Pada Muzainur di Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan bagian perhitungan dari algoritma genetika. Yang pertama, di sini kami melakukan input data mentah. Dapat dilihat di layar, di situ kami melakukan pengumpulan jadwal dari website Siakat Unja dengan mengambil jadwal tiga mata kuliah, itu meliputi riset operasi, MPPSI, dan bisnis. Setelah mengambil tiga jadwal tersebut untuk 7 kelas, kami melakukan tahap inisialisasi. Mungkin moderator bisa scroll ke bawah untuk laporannya. Nah,
Jadi pada tahap inisialisasi ini kami melakukan pembagian informasi dari data mentah sebelumnya, lalu terbentuk beberapa tabel sebagai berikut ini. Itu meliputi tabel kuliah, lalu ada tabel dosen, selanjutnya ada tabel ruangan, lalu ada tabel jam, ada tabel hari, lalu ada tabel sesi, dan terakhir ada tabel mata kuliah. Selanjutnya penentuan batasan. Untuk batasan kaku di sini kami menentukan ada 4 batasan. Yang pertama, tim dosen yang sama tidak boleh mengajar mata kuliah yang sama ataupun berbeda dalam waktu yang sama. Satu kelas tidak boleh memiliki 2 atau lebih mata kuliah di waktu yang sama. Untuk batasan kedua. Selanjutnya, batasan ketiga, satu ruang hanya dapat digunakan oleh satu kelas pada satu sesi waktu. Yang keempat, setiap kelas harus memiliki jadwal untuk semua mata kuliah yang ditentukan. Untuk batasan lunak itu yang hanya ada satu, sebisa mungkin jadwal mata kuliah diatur tidak terlalu sore. Selanjutnya, pembentukan tabel populasi awal. Untuk visualisasinya dapat dilihat di layar. Di sini kami melakukan pembentukan 5 individu untuk tabel populasi awal ini. Jadi, kami melakukan pengacakan informasi pada pada kolom Gen 2 dan Gen 3, sehingga terbentuk 5 jadwal yang acak, 5 jadwal individu yang acak. Dan di sini kami menambahkan juga kode array, yang di mana di sini menentukan informasi-informasi jadwal sesuai Gen 1, Gen 2, dan Gen 3. Ini kita dapat dari nilai pembagian tabel dari data mentah sebelumnya. Setelah melakukan penentuan kode array, di sini kami melakukan pengecekan untuk seluruh individu. Pengecekan untuk batasan hard constraint dan soft constraint atau batasan lunak. Dan didapatkan seluruh individu ada beberapa yang terdapat melakukan pelanggaran batasan-batasan tersebut. Untuk di sini yang berwarna merah menandakan terjadi pelanggaran pada batasan kaku, dan yang warna biru terjadi pelanggaran untuk batasan lunak. Selanjutnya yang paling bawah untuk evaluasi fitness, mungkin moderator bisa scroll ke bawah sampai di tahapan evaluasi fitness. Nah, di sini kami melakukan perhitungan fitness populasi awal dengan rumus fitness sama dengan 1 dibagi dengan 1 ditambah jumlah pelanggaran. Dan didapatkan untuk individu 1 ada 7 pelanggaran dengan nilai fitness 0,125, lalu individu 2 didapatkan 5 pelanggaran dengan nilai fitness 0,167, dan individu 3 didapatkan nilai fitnessnya 0,167, dan seterusnya. Dan didapatkan total fitnessnya 0,908. Selanjutnya masuk ke tahap seleksi individu. Jadi pada tahap ini dilakukan proses seleksi individu dari populasi awal untuk menentukan individu-individu yang akan digunakan pada tahap selanjutnya, yaitu crossover. Seleksi ini bertujuan untuk memastikan bahwa individu yang memiliki fitness lebih tinggi memiliki peluang lebih besar untuk berkontribusi dalam pembentukan generasi berikutnya. Dalam laporan ini digunakan metode roulette wheel selection sebagai mekanisme seleksi. Selanjutnya perhitungan dengan roulette wheel selection. Mungkin bisa scroll ke bawah lagi, moderator, yang kelima. Nah, di sini didapatkan perhitungan probabilitas individu dan juga probabilitas kumulatif untuk menentukan rentang seleksi. Untuk hasilnya dapat dilihat melalui tabel ini. Selanjutnya, pada tahap ini, saya jelaskan sedikit. Setelah menentukan rentang seleksi untuk setiap individu berdasarkan probabilitas kumulatif, dilakukan penentuan nilai R secara acak dalam rentang 0 hingga 1. Proses ini dilakukan sebanyak 5 kali putaran. Setiap nilai R yang dihasilkan dibandingkan dengan rentang seleksi untuk menentukan individu yang terpilih sebagai parent, yang nantinya akan dikawin silangkan pada tahap crossover. Individu yang rentang seleksinya mencakup nilai R tersebut akan dipilih sebagai berikut. Nah, untuk putaran pertama di sini R-nya didapatkan 0,356, dan di sini terpilih untuk individu 3
pada rentang 0,321 hingga 0,505. Lalu putaran kedua didapatkan nilai R 0,623 dan terpilih untuk individu 4. Untuk putaran ketiga didapatkan R 0,704 dan terpilih untuk individu 4 dan seterusnya. Lalu hasil seleksi menunjukkan bahwa individu 3 dan individu 4 dan individu 5 terpilih sebagai parent dan siap untuk melanjutkan proses crossover atau kawin silang. Selanjutnya yang keenam masuk ke tahap langkah persilangan dengan metode one cut point method. Jadi yang pertama di sini kami menentukan crossover rate dengan jumlah 0,75. Lalu di sini kami melakukan randomize atau menentukan nilai R secara acak lagi dengan 3 kali putaran dan didapatkan di sini R1 sama dengan 0,19 dan R2 0,38 dan R3 0,22. Lalu di sini ada rumusan untuk mewakili proses seleksi individu dengan rumusan jika R kurang I kurang dari CR atau crossover rate maka terpilih untuk menjadi ke dalam perhitungan seleksi dan didapatkan seluruh individu masuk ke tahap perhitungan kawin silang. Selanjutnya penentuan proses perkawinan silang atau crossover di sini individu 3 dan individu 4 dilakukan proses crossover dan individu 3 dan individu 5 dilakukan juga proses crossover dan seterusnya. Selanjutnya yang ke E melakukan randomize atau menentukan nilai R lagi secara random dengan 3 kali putaran untuk menentukan jumlah kromosom yang akan diambil pada tahap proses kawin silang nanti dan didapatkan untuk R yang pertama didapatkan 15, R kedua didapatkan 13, dan R ketiga didapatkan 9. Untuk proses perkawinan silang, mungkin moderator bisa zoom sedikit bagian crossover, gambar perkawinan silangnya. Nah, di sini untuk crossover 1 dilakukan kawin silang antara individu 3 dan individu 4. Yang dimana prosesnya dengan mengambil 15 kromosom dari individu 3, lalu sisa kromosomnya diambil dari individu keempat. Lalu didapatkan turunan atau individu baru dari proses kawin silang tersebut. Dan proses itu dilakukan hingga 3 kali sehingga terbentuk tabel populasi baru, seperti pada gambar di layar. Selanjutnya, yang H, visualisasi tabel populasi baru. Nah, di sini kami sudah membentuk individu-individu baru sesuai dengan kode array pada tabel populasi baru yang terbentuk tadi. Dan juga kami melakukan pengecekan batasan kaku dan batasan lunak. Dan didapatkan bahwa seluruh tabel masih terjadi pelanggaran untuk batasan lunak ataupun batasan kaku. Lalu kami melakukan proses evaluasi fitness. Dan didapatkan untuk individu pertama, jumlah pelanggarannya ada 5 dengan nilai fitnessnya 0,167, lalu individu kedua dengan jumlah pelanggaran 3 dengan nilai fitness 0,250, dan individu ketiga didapatkan jumlah pelanggarannya 5 dengan nilai fitness 0,167, dengan total nilai fitnessnya 0,583. Selanjutnya kami masuk ke dalam proses mutasi. Jadi pada tahap ini proses mutasi dilakukan untuk mengatasi bentrok atau pelanggaran yang terjadi pada kromosom yang sudah melalui tahap crossover. Bentrok atau pelanggaran bisa terjadi jika ada jadwal saling bertabrakan, misalnya dua kelas yang dijadwalkan di ruang yang sama atau pada waktu yang bersamaan. Untuk memilih individu atau cell yang akan dimutasi, seleksi dilakukan berdasarkan nilai fitness. Fitness yang di sini mengukur seberapa baik solusi atau jadwal yang dihasilkan, di mana nilai fitness yang lebih tinggi menunjukkan solusi yang lebih optimal atau lebih baik. Jadi oleh karena itu kami menentukan di sini untuk individu kedua atau cell nomor 2 untuk dilakukan mutasi, sehingga didapatkan tabel jadwal yang optimal. Setelah kami melakukan pengecekan, tidak ada lagi jadwal yang melanggar batasan kaku ataupun batasan lunak. Untuk visualisasinya dapat dilihat di layar sebagai berikut. Selanjutnya tidak ada lagi kami melakukan evaluasi fitness karena solusi sudah tercapai. Mungkin itu saja dari saya
Untuk perhitungan algoritma genetika, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Muzainur. Selanjutnya untuk kesimpulan dan rekomendasi akan disampaikan oleh Alit Aprilia. Kepada Alit dipersilakan. Oke, mungkin terdapat kendala sinyal dari Alit. Langsung saja saya sampaikan dari studi kasus studi kasus yang kami angkat. Adapun kesimpulan yang bisa kami tarik yaitu algoritma genetika dapat digunakan secara efektif untuk menyelesaikan permasalahan penjadwalan mata pelajaran dengan mempertimbangkan berbagai kendala seperti konflik jadwal dan alokasi waktu. Melalui proses inisialisasi, seleksi menggunakan metode roulette wheel dan crossover dengan metode one cut point, algoritma ini mampu menghasilkan solusi yang optimal secara bertahap. Hasil simulasi menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat meminimalkan jumlah pelanggaran aturan dalam jadwal sekaligus meningkatkan efisiensi pengaturan jadwal secara keseluruhan. Baik, untuk rekomendasinya mungkin bisa disampaikan oleh Alin. Baik, terima kasih kepada Sinta. Untuk rekomendasinya sendiri dari laporan ini adalah mengembangkan algoritma dengan metode mutasi dan seleksi yang lebih adaptif untuk meningkatkan kualitas solusi. Selain itu, algoritma perlu diuji pada kasus penjadwalan yang lebih baik, kompleks guna memastikan aksesibilitasnya, skalabilitasnya. Integrasi algoritma ini ke dalam sistem informasi berbasis web atau aplikasi juga disarankan untuk mempermudah pengelolaan jadwal secara otomatis. Terakhir, penyesuaian parameter seperti ukuran populasi, tingkat crossfire, dan mutasi perlu dilakukan untuk menghasilkan solusi yang lebih optimal. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih pada Alit. Mungkin ini saja materi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi ini bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.